Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, iman, Islam, kesehatan kepada kita bersama sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini. Selanjutnya salawat salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada ruh Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan seringnya kita bersalawat, mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa pada hari Ahad malam kita akan mendengarkan kajian agama Islam yang pada kesempatan kali ini insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Yusrizal SAG. Alhamdulillah beliau telah berada di masjid kita. Baiklah, untuk tidak mempanjang mukadimah, marilah kita buka pengajian kita ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu fa ilahukum ilahu wahidun falahu waslimu wa basyiril mu'minin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yang ayat yang saya bacakan tadi ada dalam surat Al-Hajj. Saya artikan walikulli ummatin, dan untuk setiap umat ja'alna mansakan, kami jadikan untuk mereka. Mansakan itu apa? Hah? Apa? Mansakan apa Pak? Katanya kemarin sudah ngaji tentang korban. Lah disampaikan ayat ini ya. Mansakan, manasik. Manasik itu haji ya. Tapi kadangkala inna sholati wa nusuki, apa artinya? Dan apa? Inna sholati wa nusuki. Apa? Nusuk ya. Itu artinya apa? Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki. Coba tengok dulu. Saya kasih contoh lain lagi. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina. Rabbana waj'alna laka wa min zurriyyati. Allahumma apa nama? Rabbaja, dalam surat ada doa Nabi Ibrahim itu. Rabb mansakan apa? Manasik itu orang manasik apa? Jadi itu ada kalanya artinya manasik itu kaifiat ibadah. Ya, tata cara beribadah itu manasik.
Nusuk itu ada kalanya diartikan sebagai kebiasaan mendekatkan diri kepada Allah dengan berkorban. Makanya di situ inna sholati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan korbanku. Ada yang menerjemahkan semacam itu. Ya, sejalan dengan ayat ini nih. In walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkurusmallah, dan setiap umat kami jadikan kepiat korban mereka. Hal korbannya liyazkurusmallahi ala ma razaqahum, agar mereka bersyukur terhadap nikmat binatang ternak yang sudah diberikan kepada kami. Nah, itu jelas maknanya di situ. Ya. Jadi korban itu setiap umat sudah diwajibkan. Ya, setiap umat sudah ada caranya masing-masing. Bagaimana cara mereka untuk berkorban? Siapa yang tahu pertama kali korban itu dilakukan oleh siapa? Tahu enggak? Korban ini siapa yang pertama kali melakukan? Hah? Qabil. Tapi jelas ayatnya begini, Pak. Watslu alaihim. Tengok ayatnya tentang korban ini. Watslu alaihim naba'a bnai Adam bil haqqi. Ceritakanlah olehmu wahai Muhammad kepada mereka berita tentang dua anak Nabi Adam dengan benar. Dua anak Nabi Adam dengan benar. Ya, Nabi kan tidak hadir ketika itu, ketika mereka melaksanakan dua anak Nabi Adam. Tak, cuma disampaikan oleh Allah, lalu oleh Allah disampaikan kepada kita. Ya, terus apa? Iz qarraba qurbanan. Qarraba mendekatkan diri. Qarraba itu artinya adalah mendekatkan diri. Iz ketika qarraba, keduanya anak Nabi Adam melakukan mendekatkan diri mereka. Yang melakukan pendekatan itu siapa? Habil dan Qabil. Sama-sama berusaha mendekatkan dirinya, kurbanan, dengan suatu cara pendekatan tertentu. Ya, apa pendekatan mereka? Pendekatan mereka adalah menyerahkan hasil usaha masing-masing mereka. Kalau Habil itu usahanya adalah mengembala, maka binatang yang dia gembalakan. Maka binatang itulah yang diserahkan kepada Allah. Tapi ketika dia serahkan, maka binatang itu dia pilih. Yang paling bagus, yang paling baik, yang gemuk, yang tidak ada cacat. Ya, itu yang dia serahkan. Lalu ketika dia serahkan, berarti yang dia sukai kan, yang dia sayangi, yang dia cintai, itu yang serahkan. Nah, kalau dari sisi Allah disebutkan dalam hadis, apa kata hadis? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Terus Qabil, dia karena lebih tua dari Habil, dia bertani lah gitu. Dan itu bertaninya tidak seperti pertanian modern saat ini, Pak. Bertani sesuai dengan kondisi ketika itu. Jangan sampai pula kita berpikir, oh bertani sudah menggunakan alat yang canggih. Mana ada? Sudah menggunakan traktor, mana ada? Pokoknya bertanilah gitu. Ya, sesuai kondisi kehidupan ketika itu. Bertani semacam apa? Nggak tahu. Karena ketika di surga mereka nggak perlu usaha. Kulu makan aja. Ya, kalau mau minum aja. Cuma satu larangannya ini. Tapi ketika di dunia sudah harus peras keringat banting tulang. Walaupun semuanya disediakan oleh Allah, tapi tetap ada usaha. Maka dia adalah usahanya bertani. Ketika dia melakukan korbanan, pendekatan dia dari pertanian dia pilihlah barang-barang buah-buahannya yang lah jatuh itu, Pak. Nah, busuk itu hendak temakan oleh keluar, hendak temakan oleh binatang lain, itu diambilnya.
diserahkan pula dia kepada Allah. Ya, lalu apa? Lam yutaqabbal, tak diterima, Pak. Sedangkan Habil diterima kurbannya. Dua orang nih penyerahannya. Yang Qabil tak diterima, Habil diterima. Lalu orang biasanya Bapak dan Ibu sekalian, potensi kalau dia tidak diterima muncul rasa sakit hati kepada pesaing dia. Biasa itu, Pak. Dari dulu nampaknya sampai sekarang begitu dia. Kalau ada orang bersaing dua, yang satu lolos, yang satu tidak, pasti yang menyalahkan yang lolos disalahkan. Kok curang kok sini kan? Begitulah kira-kira. Maka singkat cerita, karena tidak ada lagi penengah ketika itu, apa kata Qabil yang korbannya diterima? La aqtulannak, saya akan habis kamu. Nah, saya akan habisi. Terus kata Habil, qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Korban itu hanya akan diterima oleh Allah dari orang yang bertakwa. Kalau takwa itu cirinya bagaimana? La im basatta ilayya litaktulani. Ini kata Habil, Pak, ya. Kalau engkau mengeluarkan kemampuanmu, mengulurkan tanganmu, membuat tinju atau menggunakan alat untuk membunuhku, kata Habil, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtula, saya tak akan melawan, tangan saya tak akan melawan, saya akan berpangku tangan aja. Kenapa dia berpangku tangan? Uridu an abu'a ismi wa ismika, saya ingin kau ambil dosaku dan dosamu ketika nanti di akhirat. Kau ambil dosaku dan dosamu. Makanya dia nak melawan, Pak. Begitu Habil itu. Ternyata orang yang bertakwa itu, ciri yang ditampaikan oleh Habil itu adalah dia tak melawan kejahatan orang dengan kejahatan yang sama. Dia tidak membalas keburukan orang dengan keburukan yang sama. Kalau seandainya dia balas, Pak, maka sama-sama posisinya. Kenapa? Saling mau membunuh. Kalau sudah saling membunuh, maka berlaku hadis Nabi. Apa katanya? Al-qatil wal maktul finnar. Yang membunuh, yang terbunuh, semuanya dalam neraka. Kenapa? Ingin saling membunuh. Tapi yang Habil tadi, dia tak mau melawan, Pak. Bukan tak berani, dia bukan takut, tapi kenapa? Dia takutnya kepada Allah. Inni akhafullaha rabbal alamin. Itu ciri orang bertakwa, ternyata semacam itu, Pak. Nah, berarti ciri orang bertakwa itu takutnya kepada Allah. Itu satu. Korban yang pertama, ya. Nah, cerita tentang Habil dan Qabil. Terus yang kedua, Ibrahim itu Bapak tahu tentang korbannya gimana? Ibrahim tahu kan? Ibrahim itu mendapat wahyu, Pak. Wahyunya di mana? Saat tidur. Falamma balagha ma'asa yaqula ya bunayya inni aram. Tak kala usia Ismail itu sudah sampai belum bisa membantu lah, sa'ya tuh. Sa'yun itu berusaha, Pak. Kata Ibrahim, inni ara fil manam. Saya melihat dalam mimpi. Kalau melihat dalam mimpi itu artinya bermimpi, ya kan? Dia bermimpi karena wahyu itu turun ke Nabi itu ada kalanya dengan mimpi, Pak. Ya, maka mimpi Nabi itu tidak semacam mimpi awak.
Awak mimpi awak apa? Dikejar hantu. Lah lari kemana-mana bersembunyi, tetap saja ada hantu itu datang, Pak. Dikejar orang maliang, lah lari wak, tetap aja di belakang awaknya. Itu mimpi awak. Tapi kalau mimpi Nabi itu adalah bahagian daripada wahyu. Ya, Ibrahim tuh mimpinya apa? Mimpinya inni ara fil manam, saya melihat dalam mimpi. Apa? Anni azbahuka fanzur mazatara, saya menyembelihmu. Zabaha, Pak, ya, artinya zabaha, zabihin itu menyembelih, Pak, memotong. Korban itu pendekatan, kalau zambaha menyembelih. Nah, coba Bapak bayangkan kata yang sama ini digunakan oleh Fir'aun. Fir'aun itu orang apa? Orang Kiptiyah, bukan Bani Israel, ya, Pak. Penduduk asli Mesir itu adalah orang Kipti. Kalau Musa adalah Bani Israel, mereka bermusuhan. Lalu ketika itu dia berkata, Musa, yuzabbihuna, kata yang sama, dia sembelih anak laki-laki mereka. Memang itu disembelih benaran, Pak. Oleh Fir'aun itu anak laki-laki Bani Israel, yuzabbihuna, kata-katanya sama, betul-betul disembelih. Wa yastahyuna nisa'ahum, kemudian anak perempuan mereka dipermalukan. Cara permalukan. Inilah nasibnya orang-orang Bani Israel itu dulu, Pak. Nah, saya hanya mengutip kata-kata zabaha. Jadi Nabi Ibrahim tadi, inni anni azbahuka, saya menyembelihmu. Saya melihat dalam mimpi akan menyembelihmu kepada Ismail. Kalau anak kita diberikan seperti itu, saya dapat perintah nenawak kan, kamu akan saya kirim ke pesantren. Padahal dia tidak mau, kira-kira melawan dia tidak. Ini pesantrennya loh, Pak. Melawan dia, Pak. Ya, ini anaknya diberitakan mau disembelih, mau dihilangkan nyawanya, mau dibunuh dia. Lalu kata Ismail, ikulah anak yang sangat luar biasa, Pak. Walaupun wahyu yang datang, tapi tetap Ibrahim memusyawarahkan. Dia tidak otoriter, Pak. Ya, ini perintah, tapi dia tidak otoriter. Apalagi kalau bukan perintah, maka banyak juga yang otoriter, Pak. Oh, ini adalah karena saya di presiden, kan otoriter jadinya, kan dia tidak musyawarah. Makanya Ibrahim tadi musyawarah dia dengan anaknya. Fanzur maza tara, perhatikan apa pendapatmu. Anak yang soleh itu berkata, Pak, of ulma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah apa yang diperintahkan. Mau saya disembelih, sembelihlah. Ya, saya insyaallah engkau temukan termasuk orang yang sabar. Nah, bapak dapat perintah, anak orang yang sabar. Nah, ternyata sebelum dieksekusi perintah ini dan sebelum disampaikan kepada Ismail perintah ini, Pak, Ibrahim itu sempat berpikir-pikir. Dia berpikir, ikut perintah atau tidak ini. Nah, saat dia berpikir, kita kenal dalam sejarah tarwiyah, tarwiyah berpikir. Makanya tanggal 7, 8 itu adalah berpikir-pikir, Pak. Kalau bahasa awak kini merenung-renungnya. Ya, jadi kalau Ibrahim merenungnya adalah untuk memastikan mimpinya itu benar. Tapi kalau awak tidak perlu merenungkan mimpi, Pak. Merenungkan nasibnya kita ke depan semacam apa? Apa yang kita pahami dengan agama yang kita lakukan? Banyak orang ini tak paham dengan korban, Pak. Banyak. Kenapa saya katakan demikian? Di berbagai masjid, Pak, wak masak-masak. Nah, saya pindahkan sedikit. Sawak masak-masak. Oke, it's okay. Tapi ya wak masak apa? Daging korban. Jatah siapa yang kau masak?
Jatah siapa? Oh, pokoknya diambil jatah. Nggak bisa. Karena kurban itu hanya bagiannya 3. Apa? Kulu wa at'imu waddakhiru. Hadis Rasulullah. Makan apa yang sudah kamu korbankan, tapi jangan makan mentah, Pak. Nggak perlu makan mentah, itu kan nibal pulau artinya kan. Makan itu sudah dimasak. Ya, kalau dulu masaknya gampangnya, bawa pulang yang korbannya dibakar sekali kasih kecap, enak. Nah, makan dulu. Yang kedua apa? Wa at'imu, berikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Tapi pemberinya 2, Pak. Al-qani wal mu'tar. Yang meminta maupun yang tak minta. Yang ketiga adalah waddakiru. Waddakiru ini maksudnya simpan sebagian, mana tahu ada tetangga atau andai tolan yang butuh daging juga, dia nak berkorban, itulah gunanya, tetap dibagi jatah sepertiga. Hah? Ya, terus pertanyaannya, yang mau ibu bapak masak yang mana? Saya bilang, kalau bapak ambil jatah orang fakir dan miskin yang akan diberikan, ambil itu, maka bapak termasuk orang yang zalim. Kenapa? Dengan siapa diminta? Itu jatah orang. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatimi amwalal nasi zulman. Orang yang memakan harta orang lain dengan cara zalim. Zalim itu tak diminta, Pak. Diambil gitu aja. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka sedang masukkan dalam perut mereka api neraka. Oh, kalau begitu Ustaz, anda bisa minta itu. Yang memungkinkan yang meminta adalah orang yang berkorban. Jatahnya ada. Tapi jangan sampai orang berkorban jatahnya 2 kilo. Kemudian setelah diambil umpama jatahnya tetap 2 kilo dia. Itu enggak jatah korban diambil. Harusnya kalau sudah diambil jatahnya untuk dimasak, makanya orang yang berkorban berkurang jatahnya. Katakanlah 1 kilo diambil, maka jatahnya jadi 1 kilo. Tapi dia tidak pula mau. Akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, kalau begitu kita tidak akan mengutak-atik daging korban ini. Memang tidak boleh diutak-atik, Pak. Tidak boleh. Kalau tidak ada izin daripada orang yang berkorban, maka tidak boleh. Ya, terjual pun tidak boleh, kecuali sudah menjadi pemilikan, berpindah pemilik, barulah boleh dijual. Contoh apa? Saya punya daging korban dikasih orang, umpama begitu. Kan sudah milik saya nih. Nah, kebetulan ada yang lebih penting, daging banyak, tapi kita butuh uang. Ada orang yang butuh daging. Nah, kita jual daging karena sudah menjadi milik saya jual daging tadi kepada si B, katakanlah, itu sah, Pak. Kenapa? Karena sudah menjadi milik saya, bukan menjadi milik daripada pekorban atau panitia. Ya, harus dibedakan itu. Nah, kita kembali kepada yang tadi. Nah, itu banyak terjadi Bapak dan Ibu sekalian. Kemarin juga begitu. Kalau begitu kita tak otak-atik kan, termasuk dari salam. Kami dijelaskan ini malam. Kalau begitu kita tak otak-atik ngambil korban ini, itu tetap untuk daging korban dibagikan kepada orang-orang yang berhak. Makanya sudah clear, Pak, di kami tadi malam. Nah, saya sampaikan begini. Ibrahim tadi dia ingin sembelih anaknya. Terus apa yang dia lakukan? Falamma aslama, tak kala keduanya berserah diri, Pak, karena ini ingin menyilangkan nyawa orang. Falamma aslama, ketika keduanya Ibrahim dan Ismail berserah diri, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, maka itulah makna yang dikatakan oleh Al-Quran, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya serahkan. Wadallahu lil jabin. Lalu Ibrahim meletakkan Ismail di atas gundukan tanah. Di atas gundukan tanah diletakkan, Pak. Nah, pisaunya lah ditajamkan. Sudah ditajamkan pisaunya, ditengok anak. Bercampur rasa cinta kepada Allah dan rasa cintanya kepada anak, Pak. Bercampur, karena Ibrahim inilah Khalilullah, kekasih Allah. Dia anaknya nih, anak yang paling diharapkan keberadaannya. Sampai-sampai dia berdoa, Rabbi habli minas solihin.
anak yang diharapkan keberadaannya dan sangat dicintainya, Allah pun mencintai dia karena dia sebut dengan Khalilullah. Bercampur baurlah yang ada dalam diri Ibrahim itu Bapak dan Ibu sekalian. Gimana tidak bercampur baur? Saya kekasih Allah, ya, yang paling dicintai oleh Allah. Sedangkan ini adalah juga ciptaan Allah, juga saya cintai. Sekarang diperintahkan untuk disembelih. Sudah dibuat ancang-ancang untuk disembelih. Tidak tega juga Pak. Ibrahim tidak tega juga. Akhirnya anak tadi berkata, wahai bapakku, kalau kau tak tanggup untuk menyembelihku, tutuplah wajahku ini sehingga kau tak melihat wajahku. Ditutuplah wajah Ismail itu Pak. Itu saat penyembelihan itu ditutup. Saat penyembelihan itu setelah ditutup, lawak kini kan tutup pulau kan. Cuma darahnya yang serat. Ini tidak ditutup wajahnya Pak. Sehingga apa? Ketika digorok pisau itu oleh Ibrahim alaihissalam, fanabaznahu bizibhin azim, maka kami tukar Ismail itu dengan sembelihan yang sangat besar. Prosesnya sangat singkat dan cepat Pak. Kalau Bapak mau berkila-kila, saya berikan contoh ayat lain. Jangankan ini pekerjaan yang dilakukan oleh Allah, karena fanabasnahu, kami ganti dia dengan sembelihan yang sangat berat. Sulaiman itu kan seorang nabi Pak, dan dia punya kekuasaan yang sangat luar biasa. Dan punya kekuasaan yang luar biasa karena doanya. Apa doanya? Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang sangat besar yang tak akan pernah dimiliki oleh manusia sesudahku. Itu kerajaan Sulaiman. Kenapa dia besar? Angin itu adalah di bawah pengaruh dia Pak. Awan itu adalah kendaraan dia. Jin itu adalah tentara dia. Kemudian ada namanya jin penyelam, wa kullabanna'i wa gawas, dan jin untuk membangun. Jadi yang membangun, yang menyelam itu semuanya jin Pak. Ya, makanya ketika ada suatu berita yang disampaikan oleh burung hudhud. Burung hudhud itu adalah burung yang terbang jauh Pak, dari Maroko ke Palestina. Jauh terbangnya tuh. Nah, ketika Sulaiman rapat, hudhud ini tidak nampak. Mana nih hudhud ini? Apakah dia absen ini? Kalau dia absen nanti tidak datang tanpa ada kabar, la uazzibuhu, saya akan azab dia, atau akan saya potong dia. Pamakasa ghairu ba'idin, tak lama setelah itu datanglah hudhudnya. Dan dia berkata apa? Saya datang binaba'id sabain azim, dengan berita negeri Sabak. Sabak ya, Maghribi sekarang, yang sangat agung. Apa? Di situ ada seorang raja yang punya kerajaan yang sangat besar. Tapi rajanya namanya ratu. Ratu yang punya kekuasaan sangat besar. Nah, tapi dia tidak menyembah Allah, dia menyembah matahari. Nah, ini sangat aneh katanya kan? Kata burung hudhud, nah, kalau kau benar wahai hudhud, nanti kau bawa surat dari saya. Maka surat yang dikirim itu adalah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itulah salah satu bismillah yang terdapat dua dalam Al-Quran. Surat An-Naml, surat semut. Nah, dikirim. Tapi kamu tengok ya, posnya dulu namanya Hudhud, sekarang pos RI. Ya, itu tukang posnya Hudhud. Dikirimlah oleh Hudhud, tapi dia menjadi spionisasi juga langsung. Tengok nanti kalau kau jatuhkan dari jendela, tengok apa yang mereka lakukan. Nah, saya singkat cerita saja. Saya perlu tahu bercerita ini karena ceritanya ada dalam Quran. Singkat cerita Bapak dan Ibu sekalian, panjang proses ceritanya nih. Singkat cerita, Raja Sulaiman ingin Ratu Balqis itu datang ke istana
tapi sebelum ingin datang dia harus dipindahkan singgasananya dulu. Nah, singgasananya. Kemudian disampaikan kepada rakyatnya, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis? Wa qalat ifritun, jin ifrit berkata, saya akan pindahkan singgasananya dalam waktu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Berapa lama? Nah, berapa lama Pak? Para sekian detik lah ya. Sekian detik. Dari maghrib sampai ke sebelum kau berdiri sudah ada di sini dia. Nabi Sulaiman tidak berdiri. Saya ingin lebih cepat. Ada nggak yang lebih cepat? Ada. Wa qala indahu ilmul kitab ana atika hu ayyartadda qabla tarfu. Sebelum matamu berkedip. Sebelum mata berkijo tiba sana sekolah. Betul Pak. Mengedip aja Sulaiman tuh kan mengedip tiba istana. Setelah tiba istana itu, betapa hebatnya ilmu orang itu Bapak dan Ibu sekalian. Dibandingkan dengan kekuasaan Allah, maka Allah jauh lebih hebat daripada itu. Maka dengan mudahnya Allah untuk mengganti Ismail menjadi kibas itu yang saya masukkan. Manusia saya bisa memindahkan waktu kedipan mata. Allah tak butuh kedipan mata Bapak dan Ibu sekalian. Lebih singkat lagi itu. Makanya dalam Al-Quran kalamhil basar, lebih singkat daripada kedipan mata itu proses penukaran Ismail menjadi sibhin azim. Tapi yang saya mau sampaikan begini Pak, di balik puncak penyerahan sepenuhnya dari Ibrahim dan Ismail, kan dibalik itu kan, wa kadzalika najzil muhsinin, dan seperti itulah kami balas orang-orang yang muhsin. Nah, ada dua kata yang kata kunci ini. Yang pertama ketika Qabil tadi namanya takwa. Yang ketika Ismail namanya ihsan, muhsin. Ketika Nabi Ibrahim Nabi Muhammad, kedua kata ini dijadikan satu ayat. Mana ayatnya? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Darah dan dagingnya tak akan pernah sampai kepada Allah, tapi yang sampai adalah takwa di antara kamu. Kazalika sakharna lakum wa la'allakum kazalika sakharnaha lakum. Seperti itulah kami mudahkan untuk kamu semuanya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang. Wabasyiril muhsinin. Allah berikanlah kabar gembira kepada orang-orang muhsin, orang yang berbuat baik. Nah, kuncinya apa sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian dalam berkorban? Ya, dalam berkorban ini dua kunci ini harus ditanamkan dalam diri kita. Yang pertama adalah takwa. Ya, takwa tadi ketika saya gambarkan tentang Habil, tadi nampak gambarannya tentang takwa berkaitan dengan korban itu. Habil apa? Dia tak akan melawan keburukan orang lain, kejahatan orang lain, kebusukan hati orang lain, dan dia tidak fokus beribadah hanya kepada Allah, mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Lah, satu. Korbannya seperti itu, Pak. Yang kedua, muhsin. Di dalam ibadah korban yang kita lakukan, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam berbagi kepada umatnya, dan ketika umat Nabi Muhammad pun berbagi pula dia dengan cara ihsan, Pak. Ihsan itu adalah memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Ya, memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain itu namanya ihsan. Kalau adil itu adalah membagi sama rata, menimbang sama berat, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil, Pak. Tetapi ketika ihsan, maka ihsan itu jauh lebih tinggi daripada keadilan. Kalau kita menerima seharusnya 3, tetapi karena ihsan kita cukuplah bagi saya 2, yang lain serahkan kepada yang
lebih berhak daripada saya. Begitulah yang namanya ihsan itu. Jadi ihsan itu begini Bapak dan Ibu sekalian. Saat perang Uhud itu terjadi, banyaklah orang-orang jadi korban. Banyak orang jadi korban, Pak. Kemudian diantarkanlah air oleh Umar. Ketika diantarkan air, saya butuh air. Umar datang menemui suara itu. Setelah sampai di suaranya, mau diberikan air, ada lagi orang yang minta tolong. Saya butuh air. Kata orang pertama tadi, wahai Umar, tolong saudara saya, mungkin dia lebih parah daripada saya. Bandingkan hari ini dengan kita, Pak. Kalau kita semuanya kita aja, Pak, lagi enggak nih. Kalau kurang-kurang kita aja ya. Itu bukan ihsan, Pak. Kalau ihsan itu konsepnya dalam Al-Quran itu boleh kita minta, tapi cukup sekedarnya keperluan. Jangan nak banyak puluh awak. Tapi kadang-kadang Bapak dan Ibu sekalian banyak puluh jatah dawada aja kan? Itu kadang-kadang yang luar biasa di dalam berkorbani Bapak dan Ibu sekalian. Makanya tak heran kadang-kadang ada korban ini Bapak dan Ibu sekalian, saking hebatnya orang tuh disembunyikan dagingnya dulu. Tahu-tahu dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Besok baru tahu daging bola tersembunyi. Ternyata apa sebabnya diketahui? Labo bau. Itu kan orang yang bukan lagi loba, tapi memang tamaknya luar biasa Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ada juga semacam itu, Pak. Banyak ditemukan masjid-masjid yang semacam itu. Maka berlakulah ihsan, Pak. Kalau bisa habiskan daging itu bagi kepada orang-orang yang memang qani wal muqtar, baik yang minta maupun yang tidak minta. Tapi memang orangku suka minta, Pak. Memang suka minta dia. Maka ihsan itu adalah mau berbagi lebih daripada orang lain. Itu yang namanya ihsan itu, Pak. Wa basyiril muhsinin. Jadi konsep korban itu dasarnya adalah ketakwaan kita kepada Allah sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Tetapi setelah itu juga ada faktor ihsannya. Maka dalam Al-Quran disebut duribat alaihimuz zillatu ainama suhibu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kamu akan hina dimanapun kamu berada sampai kamu berpegang teguh dengan tali agama Allah, itu takwanya, dan hablum minan nas, dan tali hubungan dengan manusia, itu namanya ihsan, Pak. Kembali dia ihsan, baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Maka disitulah hidup itu akan menjadi nikmat Bapak dan Ibu sekalian. Habis. Nah, ada kuis. Hah? Udah dibagi. Ada pertanyaan enggak? Saya umumnya nih, Pak. Nah. Apa? Zabaha. Zabaha. Hah? Bahasa Minangnya? Berdabi ya? Dabi ya? Dabi ya? Iya, mendabi ya. Jadi menyembelih itu sama dengan mendabi ya, Pak. Nah, saya akan mendabi gini kan? Nah, itu bahasa Minang loh. Nah, berdabi adanya kan? Kalau berdabi betul-betul dadah tuh. Nah, itu berdabi adanya istilahnya. Ya itu baso-baso yang ya menyembelih itu bahasa Arabnya zabaha, yuzabbihu, zibhun, menyembelih. Zabaha wa yuzabbihuna abna'ahum, zabaha. Nah, dabih nih. Bukan zabih, dabih. Berdabih nih. Kalau orang dabih, berdabih. Nah, lagi itu bahasa ya, terserahlah mau siapa tukang dabih gini gue kan. Nah, di kampung kami udah itu Pak ya. Satu tukang dabih gini gue kan. Nah, aduh tukang dabih itu saja. Yang lain itu dabihnya kan. Ah, gitu. Kita kan sering melihat kadang ya kita di masjid ini begitu masih banyak kita lihat orang yang suka lewat itu orang yang sholat. Jadi seperti apa sih sebenarnya hukumnya itu? Jadi biar kita semua inilah kenapanya ada begitu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hukum orang lewat di depan orang salat ada dua.
Yang pertama, kalau seandainya orang itu banyak, itu hadisnya apanya Pak ya? Tidak mungkin topaso lewat, dan itu dianggap mubah Pak. Awak sikoto gak? Tahu duduk kemawak lewat leh. Tapi kalau sendirian dia sholat, lalulah orang lain, habis itu hukumnya jadi setan Pak. Awak sendirian sholatnya, ya memang aneh-aneh orang sholat Pak. Sholatnya di pinggir rusuk, di situ pula sholatnya doang. Udah kayak jonjang tuh sholatnya kan, barang nak kelewat le kan. Jadi orang sholat tuh harus punya akal juga. Dia pikir juga, banyak semuanya lo kayak itu Pak. Pintu dekat itu, kau lewat, dianggapnya setan. Nak lewat orang sesuci, kan luar biasa. Makanya orang yang sedang sholat, orang yang mau sholat itu, makanya sholat itu jangan ada kebiasaan Pak, pakai ilmu. Ya. Ini Bapak. Iya Bapak. Memang ada hadisnya nih, la tusallu bainal imam. Jangan kamu sholat di antara dua tiang. Kenapa? Tiang ini tidak punya akal Pak. Akan mudah ya. Itu maksudnya Pak. Bersetingga ini. Iya, maksudnya? Depan masih kosong, tapi sholatnya di sini gitu loh. Kalau tempatnya ramai kita keluar di sana berapa tahun kita gitu tapi orang masih sholat. Enggak masalah Pak. Ya, tapi waktunya orang ramai ya. Itu enggak masalah. Enggak mungkin pula tunggu sampai orang selesai dulu. Ya, yang dilarang itu adalah ketika kita sholat sendirian. Sholat sendirian itu kalau ada juga yang lewat, itu adalah hantu Pak. Cuman persoalannya jangan orang dibuat menjadi hantu. Kan kadang-kadang orang dibuatnya jadi hantu loh Pak. Sholat di depan pintu tuh kan, di belakang pintu pasti orang lewat ke situ. Coba sholat di depannya. Kalau memang ada juga orang yang sholat di depan kemudian lewat juga ke depan, itu memang hantu betulan tuh Pak. Ya, sholat di depan ini. Kenapa kita harus di depan sholat Bapak atau membatasnya? Makanya ada istilahnya sutroh Pak. Sutroh itu apa? Untuk membatasi sejauh mana kita batas sholat kita, itu namanya sutroh. Jadi kalau seandainya kalau ada sutrohnya lewat aja depan, itu tidak masalah, itu sutroh Pak, pembatas. Tapi kalau tak ada pembatas, ya kan sutroh itu macam-macam Pak. Diletaknya kacamata di muka, lah itu sutroh, tidak harus papan. Diletakkan yang minum, diletakkan HP, tapi perlu HP nanti dia orang Ustaz. Nah, itulah masalahnya kan. Nah, pokoknya adalah yang membatas itu aja. Tapi kalau saya anjurkan sholat sunat lah di depan Pak, sehingga apa? Kok lupa lagi sutra kan awak enggak bermasalah. Barangkali itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.